Kali ini kita akan belajar tentang memahami konsep pemasaran. Apa perbedaan pemasaran dengan penjualan? Perbedaannya adalah pemasaran menginformasikan dan menarik calon konsumen kepada produk atau layanan yang kamu tawarkan, sedangkan penjualan akan bekerja secara langsung dengan prospek tersebut dalam rangka memperkuat nilai solusi yang ditawarkan oleh bisnismu sehingga prospek berinteraksi. Memahami jiwa pemasaran atau konsep pemasaran. Sebelum kita bisa berlari, kita harus bisa berjalan. Sebelum kita bisa membuat strategi yang jitu, kita harus paham dulu apa ruh atau jiwa dari pemasaran itu sendiri. Jiwa inilah yang disebut sebagai konsep pemasaran. Ini adalah tentang filosofi atau cara pandang sebuah perusahaan dalam menjalankan kegiatan pemasarannya. Coba bayangkan, kamu dan temanmu sama-sama jualan es boba di acara 17-an sekolah. Kamu fokus bikin rasa yang paling enak, sementara temanmu fokus menjual dengan harga semurah-murahnya. Nah, cara pandang kalian yang berbeda inilah yang disebut konsep. Dalam sejarahnya, ada 5 konsep utama yang berkembang. Yuk kita bedah satu persatu. 5 konsep pemasaran. Yang pertama, 1. Konsep produksi. Yang kedua, konsep produk. Yang ketiga, konsep penjualan. Yang keempat, konsep pemasaran. Dan yang kelima, konsep pemasaran berwawasan sosial. Yang 1, konsep produksi. Konsumen akan menyukai produk yang tersedia di mana-mana dengan harga murah. Gampangnya, dulu waktu pilih air mineral kemasan belum banyak, merek pertama yang muncul dan bisa ditemukan di setiap warung dengan harga terjangkau pasti jadi raja pasar. Orang tidak terlalu peduli soal ada manis-manisnya atau tidak. Yang penting ada air minum yang praktis dan murah. Yang kedua, konsep produk. Konsumen akan menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur terbaik. Perusahaan dengan konsep ini akan mencurahkan seluruh energinya untuk membuat produk yang paling canggih, paling awet, paling enak, atau paling inovatif. Mereka percaya produk yang superior akan menjual dirinya sendiri. Contoh gampangnya, sebuah perusahaan smartphone akan fokus membuat kamera dengan resolusi paling tinggi di pasaran. Mereka yakin orang yang antri memberi karena kualitas kameranya yang wow. Yang ketiga, konsep penjualan. Konsumen tidak akan membeli produk dalam jumlah cukup kecuali perusahaan melakukan usaha penjualan dan promosi yang agresif. Fokusnya adalah bagaimana cara mendorong produk ke konsumen. Ciri-cirinya adalah diskon besar-besaran, buy one get one, tim sales yang gencar menelpon, atau iklan yang masif. Tujuan adalah transaksi jangka pendek yang penting laku hari ini. Yang keempat adalah konsep pemasaran. Kamu punya masalah apa? Aku punya solusinya. Kunci untuk mencapai tujuan organisasi adalah menjadi lebih efektif daripada pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul kepada pasar sasaran yang dipilih. Contoh gampangnya, Gojek atau Grab. Mereka tidak muncul tiba-tiba dengan aplikasi, lalu memaksa kita pakai. Mereka melihat masalah. Orang susah cari ojek yang aman, transparan harganya, dan cepat. Lalu mereka menciptakan solusi. Mereka terus bertanya, butuh apa lagi ya? Oh, kirim barang. Oke. Ada GoSend, lapar. Ada GoFood. Mereka fokus pada kebutuhan kita. Yang kelima, konsep pemasaran berwawasan sosial. Pemasar harus memberikan nilai kepada pelanggan dengan cara yang dapat memelihara atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Jadi, ada 3 hal yang harus seimbang: keuntungan perusahaan, kepuasan konsumen, dan kesejahteraan masyarakat lingkungan. Contoh gampangnya,
Brand sepatu yang menggunakan bahan daur ulang, atau kedai kopi yang membeli biji kopinya langsung dari petani lokal dengan harga yang adil, atau brand kosmetik yang hasil penjualannya disumbangkan untuk pelestarian orangutan. Mereka tidak hanya menjual produk, mereka menjual nilai dan kebaikan. Nah, demikian tadi pembelajaran kita tentang memahami konsep pemasaran. Kita lanjut ke materi berikutnya. Kali ini kita akan belajar tentang strategi pemasaran. Samakah strategi dengan jurus? Kalau tadi kita sudah belajar soal jiwanya, sekarang saatnya kita belajar jurusnya. Punya jiwa yang baik saja tidak cukup, kita butuh langkah-langkah konkret untuk memenangkan hati pelanggan. Inilah yang disebut strategi pemasaran. Ada dua jurus utama yang wajib kalian kuasai. Jurus pertama adalah STP, segmentation, targeting, dan positioning. Dan jurus yang kedua adalah marketing mix. Mari kita bahas STP, segmentation, targeting, dan positioning. Segmentation atau memotong kue pasar. Segmentasi adalah proses membagi pasar yang besar dan beragam menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil yang memiliki karakteristik, kebutuhan, atau perilaku yang sama. Kenapa harus dibagi-bagi? Supaya kita bisa melayani mereka dengan lebih fokus dan efektif. Ada 4 cara umum untuk memotong kue ini. Pada segmen bagian pertama, yaitu segmentasi geografis, membagi pasar berdasarkan lokasi, misalnya negara, kota, atau bahkan kompleks perumahan. Contohnya, menjual jas hujan tebal di Bogor itu lebih masuk akal daripada di Gorontalo. Segmentasi yang kedua, demografis, membagi pasar berdasarkan data kependudukan seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan. Ini paling sering dipakai. Contohnya skincare Emina jelas menargetkan demografi remaja putri, bukan bapak-bapak. Segmentasi bagian ketiga yaitu psikologis. Ini lebih dalam dari demografi. Kita membagi pasar berdasarkan gaya hidup, kepribadian, dan nilai-nilai yang mereka anut. Contohnya, orang yang suka berpetualang dan peduli lingkungan akan lebih tertarik pada produk-produk door dari brand Ager atau The North Face. Segmentasi yang terakhir yaitu perilaku. Membagi pasar berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau respon mereka terhadap suatu produk. Contohnya, penggunaan heavy user yang sering beli bisa diberi program loyalitas, sementara light user atau yang jarang beli bisa diberi diskon untuk menarik mereka datang lagi. Selanjutnya kita membahas targeting, memilih potongan kue. Tidak ada perusahaan yang bisa melayani semua segmen dengan baik. Kita harus memilih. Bagaimana cara memilihnya? Pertimbangkan. Hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah yang pertama, ukuran segmen. Apakah pasar cukup besar untuk menghasilkan keuntungan? Yang kedua, pertumbuhan segmen. Apakah pasar ini akan berkembang di masa depan? Yang ketiga, kecocokan dengan perusahaan. Apakah kita punya sumber daya dan kemampuan untuk melayani segmen ini? Yang terakhir adalah pesaing. Seberapa banyak pesaing yang sudah bermain di segmen ini? Contoh, sebuah brand laptop gaming yang mahal, setelah melakukan segmentasi, mereka tidak akan menargetkan segmen pelajar SMP atau yang pendapatan rendah, tapi akan fokus menargetkan segmen dewasa muda, pendapatan menengah ke atas, punya hobi main game, sesuai demografis dan psikologis. Selanjutnya adalah positioning, memberi cap di benak konsumen. Setelah memilih target, kita harus memikirkan bagaimana cara agar produk atau merek kita punya tempat yang unik, jelas, dan superior di benak konsumen dibandingkan pesaing. Positioning adalah tentang menciptakan persepsi. Apa yang kamu harapkan ketika
Apa sih yang orang pikirkan saat mendengar nama brand kamu? Dengar kata Indomie, pasti langsung kepikiran, ya, seleraku. Rasa yang pas, itulah positioning. Caranya adalah dengan menonjolkan keunggulan unik produkmu yang disebut unique selling proposition. Apakah harga paling murah, kualitasnya paling bagus, pelayanannya paling ramah, atau desainnya paling estetik? Terima kasih, demikian pelajaran kita tentang strategi pemasaran. Selanjutnya kita belajar tentang marketing mix. Adakah yang sudah tahu 4P dalam bauran pemasaran? Marketing mix atau bauran pemasaran 4P. Jika STP adalah strateginya, maka 4P adalah taktiknya. Ini adalah senjata-senjata yang kita gunakan untuk mengeksekusi positioning kita di pasar sasaran. P yang pertama yaitu produk. Ini bukan cuman barang fisiknya. Produk mencakup segala hal mulai dari kualitas, desain, fitur, nama merek, hingga kemasan. Produk harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan target pasar yang sudah kita pilih. Contoh, untuk target anak muda, kemasan produk harus dibuat Instagramable. Untuk target ibu-ibu, mungkin ukuran kemasan yang lebih besar atau family pack. Itu akan lebih menarik. P yang kedua adalah price atau harga. Harga adalah jumlah uang yang harus dibayar pelanggan. Menentukan harga itu seni. Terlalu mahal, orang tidak mau beli. Terlalu murah, kita bisa rugi atau dianggap produk murahan. Strategi harga harus sesuai dengan positioning kita. Contoh, jika positioning kita adalah premium dan mewah seperti Apple, maka harganya harus tinggi. Jika positioning kita adalah hemat dan terjangkau seperti mie instan, harganya harus kompetitif. P yang ketiga adalah tempat atau saluran distribusi. Ini adalah tentang bagaimana cara produk kita sampai ke tangan pelanggan, di mana mereka bisa membeli produk kita, apakah di supermarket, di toko online, di aplikasi ojek online, atau kita jual langsung. Contohnya, produk yang menargetkan anak kos akan sangat terbantu jika tersedia di minimarket dekat kampus dan di GoFood atau GrabFood. Penjualannya hanya di mall mewah tentu tidak akan efektif. P yang terakhir adalah promotion atau promosi. Ini adalah aktivitas untuk mengkomunikasikan keunggulan produk kita dan membujuk target pelanggan untuk membeli. Pilihannya banyak sekali di era digital ini. Untuk target Gen Z seperti kalian, promosi lewat iklan TV mungkin kurang efektif. Sebaiknya promosi lewat TikTok, Instagram Reels, kolaborasi dengan influencer, atau mengadakan event online akan jauh lebih mengena. Demikian tadi materi tentang marketing mix. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sekarang mari kita kerjakan tugas proyek kelompok berikut ini. Bedah dan buat strategi pemasaran UMKM lokal. Tujuannya menetapkan konsep STP dan bauran pemasaran 4P untuk menganalisis dan memberikan usulan strategi bagi usaha mikro kecil dan menengah di sekitar kalian. Buat kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Kemudian yang kedua, pilih UMKM. Cari dan pilih satu UMKM lokal di sekitarmu, bisa warung bakso langganan, coffee shop kecil, usaha laundry, online shop teman, atau usaha kreatif lainnya. Penting meminta izin dulu kepada pemiliknya untuk menjadikan usaha mereka sebagai studi kasus. Jelaskan ini untuk tugas sekolah dan mungkin hasilnya bisa bermanfaat bagi mereka. Yang ketiga, lakukan analisis tahap bedah. Observasi dan wawancara. Kunjungi UMKM tersebut, amati, dan jika mungkin, wawancarai pemiliknya. Menurut kalian, konsep pemasaran apa yang saat ini mereka jalankan? Apakah produksi, produk,
penjualan, atau sudah mengarah ke pemasaran? Berikan alasanmu. Lakukan analisis STP. Segmentation, targeting. Siapa pelanggan mereka saat ini? Coba deskripsikan dari segi demografi dan geografi. Kemudian dari positioning. Bagaimana persepsi orang terhadap UMKM ini? Apa yang membuatnya dikenal? Analisis 4P saat ini. Apa saja yang mereka jual? Bagaimana kualitas dan kemasannya? Berapa harganya? Apakah sudah pas? Kemudian, di mana saja mereka menjual produknya? Lalu, bagaimana cara mereka berpromosi selama ini? Setelah itu, buat usulan strategi. Berdasarkan analisismu, sekarang giliran kalian menjadi konsultan pemasaran. Hasil akhir dari tugas ini adalah buatlah laporan dalam minimal 3 lembar. Presentasikan hasil analisis dan usulan kalian di depan kelas. Waktu pengerjaan 1-2 minggu. Kriteria penilaian, kedalaman analisis, kreativitas, dan realisme, usulan strategi, kerja sama tim, dan kualitas presentasi.